Pernahkah kamu merasakan ada orang yang begitu saja mencuri perhatian tanpa berkata apa-apa? Mereka memasuki ruangan dan entah kenapa semua kepala menoleh. Bukan karena pakaian mewah atau wajah sempurna, tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bergetar dari dalam diri mereka. Itulah yang orang sebut sebagai aura, pancaran energi yang memancar dari kedalaman jiwa. Dan kabar baiknya, kamu juga memiliki kekuatan yang sama. Ya, tepat di dalam dirimu saat ini, tersimpan potensi luar biasa untuk memancarkan cahaya yang membuat orang lain merasa tenang, tertarik, bahkan terinspirasi hanya dengan kehadiranmu. Hari ini, kami akan membagikan 10 cara rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah, yang sanggup mengubah seluruh energi auramu. Ini bukan tentang menjadi orang lain atau berpura-pura sempurna. Ini tentang kembali kepada esensi dirimu yang paling murni, merawat jiwa dengan cara-cara sederhana namun transformatif. Setiap poin yang akan dibagikan adalah kunci untuk membuka pintu menuju versi terbaik dirimu. Versi yang memancarkan kedamaian, kecantikan dari dalam, dan magnetisme alami yang tak tertahankan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pertama, jaga kedamaian batinmu seperti kamu menjaga harta karun. Kedamaian batin adalah fondasi dari segala bentuk kecantikan sejati. Bayangkan dirimu sebagai sebuah danau. Ketika permukaannya tenang, ia memantulkan keindahan langit dengan sempurna. Begitu pula dengan jiwamu. Ketika batinmu damai, setiap ekspresi wajahmu, setiap gerakan tubuhmu, memancarkan harmoni yang menenangkan orang-orang di sekitarmu. Orang akan merasa nyaman berada di dekatmu tanpa tahu persis alasannya. Mereka merasakan getaran ketenangan yang kamu pancarkan. Tapi kedamaian ini bukan datang dengan sendirinya. Dunia modern penuh dengan hiruk-pikuk yang mencoba merampas ketenangan kita. Notifikasi tanpa henti, tuntutan pekerjaan, drama sosial media, ekspektasi yang tak berkesudahan. Kamu perlu dengan sadar memilih untuk melindungi ruang batinmu. Mulailah dengan ritual sederhana. 5 menit di pagi hari hanya untuk duduk dalam keheningan. Merasakan napasmu, membiarkan pikiran-pikiran berlalu seperti awan yang melintas. Jangan menilai, jangan mengejar, hanya mengamati. Kedamaian juga berarti belajar melepaskan apa yang bukan urusanmu. Terlalu sering kita membawa beban yang bukan milik kita. Masalah orang lain, pendapat orang lain tentang kita, penyesalan masa lalu, kecemasan akan masa depan. Setiap kali kamu merasa gelisah, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar masalahku? Apakah aku bisa mengubahnya sekarang? Jika jawabannya tidak, lepaskan dengan lembut. Bayangkan seperti melepas tas ransel yang berat dari punggungmu. Rasakan bagaimana bahumu menjadi lebih ringan. Ketika kamu berhasil menjaga kedamaian batinmu, sesuatu yang ajaib terjadi. Matamu akan bersinar dengan ketenangan yang dalam. Senyummu tidak lagi dipaksakan, tapi mengalir secara alami dari hati yang lapang. Bahkan dalam keheningan, kehadiranmu menjadi magnet yang menarik energi positif. Orang-orang akan mencari keberadaanmu ketika mereka lelah dengan kehidupan yang kacau. Karena di dekatmu, mereka menemukan oasis ketenangan. Itulah kekuatan sejati dari inner beauty. Ia melampaui segala bentuk fisik. Kedua, rawat tubuhmu dengan cinta, bukan obsesi. Tubuhmu adalah rumah satu-satunya yang akan kamu tinggali seumur hidup. Cara kamu memperlakukannya mencerminkan seberapa dalam kamu menghargai diri sendiri. Tapi ada perbedaan besar antara merawat dengan cinta dan mengontrol dengan obsesi. Merawat dengan cinta berarti mendengarkan tubuhmu, memberinya nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, gerakan yang menyehatkan. Sementara obsesi selalu datang dari rasa takut, dari standar luar yang tak pernah terpuaskan, dari perbandingan dengan orang lain yang menyiksa. Mulailah dengan hal paling mendasar, air. Tubuhmu adalah 60% air, dan setiap sel membutuhkannya untuk berfungsi optimal. Ketika kamu cukup minum air putih, kulitmu bersinar dari dalam, energimu meningkat, pikiranmu lebih jernih.
Ini bukan tentang mengikuti tren diet mahal atau suplemen ajaib. Ini tentang kembali kepada kebutuhan paling dasar yang sering kita abaikan. Setiap teguk air adalah bentuk kasih sayang pada dirimu sendiri. Rasakan bagaimana cairan jernih itu mengalir menyegarkan setiap bagian tubuhmu. Gerakan juga merupakan bentuk cinta. Bukan olahraga berat yang menyiksa demi mencapai standar kecantikan yang tidak realistis, tapi gerakan yang membuatmu merasa hidup. Bisa jadi yoga yang lembut, berjalan santai di taman, menari mengikuti musik favoritmu di kamar. Yang penting adalah kamu menikmati prosesnya, merasakan tubuhmu bergerak dengan bebas, merasakan darah mengalir membawa oksigen ke seluruh tubuhmu. Ketika kamu bergerak dengan sukacita, bukan paksaan, tubuhmu akan merespons dengan energi yang berbeda, energi yang lebih ringan, lebih bebas. Dan jangan lupakan istirahat. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah hadiah terindah yang bisa kamu berikan pada tubuhmu. Saat tidur, tubuhmu melakukan regenerasi, memperbaiki sel-sel yang rusak, menyeimbangkan hormon, mengkonsolidasikan memori. Kurang tidur membuat matamu kusam, kulitmu pucat, energimu terkuras. Tapi lebih dari itu, kurang tidur menggerogoti kesabaranmu, kejernihan pikiranmu, kemampuanmu untuk hadir sepenuhnya. Prioritaskan tidurmu seperti kamu memprioritaskan hal penting lainnya. Ciptakan ritual sebelum tidur yang menenangkan. Matikan layar, redupkan lampu, mungkin baca buku atau tulis jurnal. Biarkan tubuhmu tahu bahwa saatnya beristirahat, saatnya pulih, saatnya bersiap untuk hari yang baru. Ketiga, bersihkan pikiranmu dari racun negatif. Pikiranmu adalah taman yang bisa kamu rawat atau biarkan ditumbuhi semak belukar. Setiap hari, ribuan pikiran melintas di kepalamu. Sebagian membantumu tumbuh, sebagian yang lain justru meracuni dari dalam. Pikiran negatif seperti cemburu, dengki, iri hati, kebencian, penyesalan yang tak berkesudahan, semuanya adalah racun yang perlahan menggerogoti cahaya batinmu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi pikiran-pikiran ini tercermin di wajahmu, dalam cara kamu berbicara, dalam energi yang kamu pancarkan. Mulailah dengan mengamati pola pikirmu. Apakah kamu lebih sering mengkritik diri sendiri atau memberi apresiasi? Apakah kamu mudah merasa iri ketika melihat kesuksesan orang lain? Apakah kamu sering membayangkan skenario terburuk sebelum sesuatu terjadi? Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Tanpa menghakimi, catat saja pola-pola ini. Ketika kamu menyadari pikiran negatif muncul, jangan melawannya, karena perlawanan justru memberinya kekuatan. Sebaliknya, terima kehadirannya dengan lembut, lalu alihkan fokusmu pada sesuatu yang lebih konstruktif. Praktikan gratitude atau rasa syukur setiap hari. Ini mungkin terdengar klise, tapi dampaknya luar biasa nyata. Setiap malam sebelum tidur, sebutkan 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Bisa hal besar seperti naik gaji, atau hal kecil seperti secangkir kopi hangat yang sempurna, senyuman orang asing di jalan, atau matahari yang bersinar cerah. Ketika kamu melatih otakmu untuk mencari hal-hal baik, otakmu akan secara otomatis menjadi lebih peka terhadap keindahan dan kelimpahan di sekitarmu. Rasa syukur adalah antitesis dari keluhan dan ketidakpuasan. Hindari juga konsumsi mental yang tidak sehat. Media sosial, berita negatif yang terus-menerus, gosip, drama, semuanya adalah nutrisi untuk pikiran negatif. Kamu tidak bisa menghindarinya sepenuhnya, tapi kamu bisa membatasi eksposurmu. Pilih dengan bijak apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Ikuti akun-akun yang menginspirasi, baca buku yang mencerahkan, dengarkan musik yang mengangkat jiwa. Habiskan waktu dengan orang-orang yang membawa energi positif. Ingat, pikiran yang bersih akan memancarkan aura yang jernih. Ketika pikiran dan hatimu bebas dari racun negatif, kecantikan batinmu akan bersinar dengan intensitas yang tak tertahankan. 4. Latih kehadiran penuh dalam setiap momen. Di era digital ini, sebagian besar dari kita hidup dalam mode autopilot. Kita makan sambil scrolling,
berbicara sambil memikirkan hal lain, bahkan berjalan pun tanpa benar-benar menyadari langkah kita. Kita ada di mana-mana dan tidak ada di manapun pada saat yang bersamaan. Padahal, kehadiran penuh, mindfulness, adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seseorang. Orang yang benar-benar hadir memancarkan energi yang berbeda, seolah-olah mereka hidup dalam resolusi yang lebih tinggi dibanding yang lain. Ketika kamu berbicara dengan seseorang, berapa sering kamu benar-benar mendengarkan? Bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara, bukan sambil memikirkan respons yang sempurna, tapi benar-benar mendengarkan dengan sepenuh hati. Ketika kamu memberikan perhatian penuh seperti ini, orang lain bisa merasakannya. Mereka merasa dihargai, didengar, dilihat. Dan dalam dunia yang serba cepat dan dangkal ini, pemberian perhatian penuh adalah hadiah yang sangat langka dan berharga. Orang-orang akan mengingat bagaimana perasaan mereka saat bersama kamu. Praktikan kehadiran penuh juga dalam aktivitas sehari-hari yang sederhana. Ketika makan, rasakan setiap gigitan, teksturnya, rasanya, aromanya. Ketika mandi, rasakan air yang mengalir di kulitmu, aroma sabun, kehangatan atau kesegaran yang menyentuh tubuhmu. Ketika berjalan, sadari setiap langkahmu, rasakan kontak kakimu dengan tanah, perhatikan pemandangan di sekitarmu, dengarkan suara-suara yang ada. Aktivitas-aktivitas sederhana ini, ketika dilakukan dengan kesadaran penuh, akan menjadi meditasi yang menyembuhkan dan membumi. Kehadiran penuh juga membantumu merespons situasi dengan lebih bijak, bukan bereaksi secara impulsif. Orang yang mampu hadir sepenuhnya dalam momen, memiliki keanggunan tersendiri. Mereka tidak tergesa-gesa, tidak gelisah, tidak terpecah. Mereka utuh. Dan keutuhan ini memancarkan inner beauty yang sangat kuat, yang membuat orang lain ingin berada di orbit energimu. Kelima, praktikan kebaikan tanpa pamrih. Ada kekuatan transformatif dalam tindakan kebaikan yang sederhana. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, sesuatu bergeser di dalam dirimu. Hatimu melunak, egomu mengecil, dan kamu merasakan koneksi yang lebih dalam dengan kemanusiaan bersama. Kebaikan yang tulus memancarkan cahaya yang sangat khusus. Ia mengubah tidak hanya orang yang menerimanya, tapi terutama orang yang memberinya. Inner beauty yang paling mempesona adalah yang berasal dari hati yang dermawan. Kebaikan tidak perlu dalam bentuk yang besar atau dramatis. Ia bisa sesederhana senyuman tulus kepada kasir supermarket yang terlihat lelah, membukakan pintu untuk orang yang membawa barang banyak, atau memberikan pujian yang tulus kepada rekan kerja. Tindakan-tindakan kecil ini, yang sering dianggap sepele, sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar. Mereka menciptakan riak-riak kebaikan yang menyebar jauh melampaui yang bisa kita lihat. Yang membuat kebaikan tanpa pamrih begitu powerful adalah ia membebaskan kamu dari ego. Ketika kamu berbuat baik dan tidak menceritakannya ke media sosial, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak menunggu dibayar suatu hari nanti, kamu melakukan kebaikan dalam bentuknya yang paling murni. Ini adalah latihan spiritual yang mengajarkan kamu bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada validasi eksternal. Kebahagiaan sejati datang dari mengetahui bahwa kamu telah membuat hari seseorang sedikit lebih baik. Setiap tindakan kebaikan adalah investasi dalam energi positif dunia ini. Dan energi itu akan kembali padamu dalam bentuk yang tak terduga. Mungkin bukan dari orang yang sama, bukan dalam bentuk yang sama, tapi pasti akan kembali. Orang yang dikenal dengan kebaikannya memancarkan inner beauty yang hangat, yang membuat orang lain merasa aman dan diterima. Dalam dunia yang sering terasa keras dan dingin, menjadi sumber kehangatan adalah bentuk kecantikan tertinggi. Keenam, terima dan cintai dirimu apa adanya. Ini mungkin adalah pelajaran paling sulit, namun paling transformatif. Belajar mencintai dirimu sendiri apa adanya, dengan semua kekurangan dan ketidaksempurnaan. Self-love bukan tentang narsisme atau kesombongan, ia adalah fondasi. Karena bagaimana kamu bisa memancarkan cahaya yang autentik jika di dalam hatimu penuh dengan penolakan dan kebencian terhadap diri sendiri?
Bagaimana kamu bisa membuat orang lain merasa diterima jika kamu tidak menerima dirimu sendiri? Masyarakat sangat ahli dalam mengajarkan kita untuk tidak puas dengan diri sendiri. Iklan terus-menerus mengatakan kita perlu produk ini atau itu untuk menjadi lebih baik. Media sosial menunjukkan versi sempurna yang diedit dari kehidupan orang lain membuat kita merasa kurang. Standar kecantikan yang tidak realistis membuat kita membenci tubuh kita sendiri. Tekanan untuk sukses membuat kita merasa gagal jika tidak mencapai milestone tertentu di usia tertentu. Semua ini menciptakan luka yang dalam di dalam jiwa kita. Dan luka ini harus disembuhkan dengan kasih sayang, bukan dengan kritik yang lebih keras. Mulailah berbicara pada dirimu sendiri dengan cara yang sama seperti kamu berbicara pada teman terbaikmu. Ketika kamu membuat kesalahan, alih-alih menghakimi diri sendiri dengan keras, katakan, "Tidak apa-apa, semua orang membuat kesalahan. Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Ketika kamu melihat dirimu di cermin, alih-alih langsung fokus pada hal-hal yang tidak kamu sukai, cari sesuatu yang bisa kamu apresiasi. Mungkin matamu yang ekspresif, mungkin senyummu yang hangat, mungkin kekuatanmu untuk terus bangkit setelah jatuh. Latih otakmu untuk melihat dirimu dengan mata kasih sayang, bukan kritik. Self-love juga berarti menetapkan batasan yang sehat, mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilaimu, memprioritaskan kebutuhanmu tanpa rasa bersalah. Ini berarti merayakan pencapaianmu, sekecil apapun, alih-alih terus mengejar target berikutnya tanpa pernah merasa cukup. Ini berarti memaafkan dirimu sendiri untuk kesalahan masa lalu, dan memberikan izin pada dirimu untuk despite work in progress. Ketika kamu benar-benar menerima dan mencintai dirimu sendiri, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari luar. Kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu berdiri di tengah kehidupanmu dengan keyakinan yang tenang. Dan keyakinan ini adalah salah satu bentuk inner beauty yang paling memikat. 7. Kembangkan kecerdasan emosionalmu. Kecerdasan emosional, kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosimu dengan sehat, serta memahami emosi orang lain dengan empati, adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seseorang. Orang dengan EQ atau kecerdasan emosional tinggi memiliki magnetisme tersendiri. Mereka tidak mudah terpancing emosi. Mereka bisa menenangkan situasi yang tegang. Mereka membuat orang lain merasa dipahami dan dihargai. Dalam dunia yang sering dikuasai oleh reaktivitas dan drama, kecerdasan emosional adalah oasis ketenangan. Langkah pertama mengembangkan EQ adalah mengenali emosimu sendiri dengan jujur. Ketika kamu merasakan sesuatu, jangan langsung menekannya atau mengalihkannya. Duduk dengan emosimu. Tanyakan, apa yang sebenarnya kurasakan? Dari mana datangnya perasaan ini? Mungkin kamu mengira sedang marah, padahal di baliknya ada rasa terluka. Mungkin kamu mengira sedang baik-baik saja, padahal kamu sebenarnya sedih. Dengan mengidentifikasi emosimu dengan akurat, kamu bisa meresponsnya dengan lebih tepat. Emosi bukan musuh, ia adalah messenger yang membawa informasi penting tentang kebutuhanmu. Selanjutnya, belajarlah mengelola emosimu dengan cara yang sehat. Ini bukan berarti menekan atau menyangkal emosimu, tapi menemukan cara-cara konstruktif untuk mengekspresikan dan melepaskannya. Ketika marah, mungkin kamu perlu olahraga intensif atau memukul bantal sebelum membicarakan masalahnya dengan tenang. Ketika sedih, mungkin kamu perlu menangis, menulis jurnal, atau berbicara dengan orang yang kamu percaya. Ketika cemas, mungkin kamu perlu teknik pernapasan atau meditasi. Setiap orang memiliki strategi yang berbeda. Temukan apa yang bekerja untukmu dan praktikan secara konsisten. Yang tak kalah penting adalah empati. Kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan dan melihat situasi dari perspektif mereka. Empati membuka hatimu, membuat kamu lebih toleran, lebih pemaaf, lebih bijaksana. Ketika seseorang berbuat kasar padamu, alih-alih langsung membalas, coba lihat dari sudut pandang mereka.
Mungkin mereka sedang melalui hari yang berat. Mungkin ada luka lama yang terpicu. Mungkin mereka tidak memiliki skill komunikasi yang baik. Ini bukan berarti kamu membiarkan dirimu diperlakukan buruk, tapi kamu merespons dari tempat yang lebih bijak, bukan dari tempat yang reaktif. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi memancarkan kedewasaan dan kebijaksanaan yang sangat menarik. Mereka adalah safe space bagi orang lain, dan keamanan itu adalah bentuk tertinggi dari inner beauty. Kedelapan, temukan dan hidupkan passionmu. Ada nyala api unik di dalam diri setiap orang. Sesuatu yang membuat matamu berbinar, yang membuat waktu terasa menghilang ketika kamu melakukannya, yang memberimu rasa tujuan dan makna. Inilah yang disebut passion atau gairah hidup. Orang yang hidup selaras dengan passionnya, resbeda ada kegembiraan autentik dalam diri mereka. Ada kehidupan yang bergelora, ada magnet yang menarik orang lain untuk ikut merasakan antusiasme yang sama. Inner beauty bersinar paling terang ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu cintai. Tapi sayangnya, banyak dari kita kehilangan koneksi dengan passion kita. Terjebak dalam rutinitas yang monoton, tuntutan hidup yang pragmatis, ekspektasi masyarakat tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Kita lupa bahwa hidup bukan hanya tentang survive, tapi tentang thrive, berkembang, bersukacita, mengekspresikan keunikan kita. Jika kamu merasa hidupmu datar, hambar, kurang bergairah, mungkin saatnya untuk merekoneksi dengan passionmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang dulu membuatku excited? Apa yang akan kulakukan bahkan tanpa dibayar? Apa yang membuatku merasa paling hidup? Passion tidak harus menjadi pekerjaan atau karir, meskipun akan sangat indah jika bisa. Ia bisa menjadi hobi yang kamu tekuni dengan serius, volunteer work yang memberikan makna, proyek kreatif yang kamu kerjakan di waktu luang. Yang penting adalah kamu memberi ruang dalam hidupmu untuk hal yang kamu cintai. Bahkan jika hanya sejam seminggu di awal, luangkan waktu itu dengan konsisten. Perlakukan passionmu sebagai appointment penting yang tidak bisa dilewatkan. Karena ketika kamu melakukan apa yang kamu cintai, kamu sedang memberi makan pada jiwamu. Dan jangan khawatir tentang apakah kamu cukup baik atau tidak. Passion bukan tentang kesempurnaan atau kompetisi dengan orang lain. Ia tentang ekspresi diri, tentang penemuan, tentang proses menjadi. Ketika kamu tenggelam dalam passionmu, wajahmu bercahaya dengan kebahagiaan yang tulus. Gerakanmu penuh energi dan kehidupan. Kamu menjadi versi paling asli dan paling indah dari dirimu sendiri. Orang-orang akan tertarik pada energi ini seperti ngengat tertarik pada cahaya. Bukan karena kamu mencoba menarik perhatian, tapi karena kamu sedang bersinar dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kekuatan dahsyat dari hidup selaras dengan passionmu. Kesembilan, pelihara hubungan yang menyehatkan jiwamu. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Pernyataan ini mungkin terdengar ekstrim, tapi ada kebenaran mendalam di dalamnya. Orang-orang di sekitarmu mempengaruhi energimu, pola pikirmu, bahkan cara kamu melihat dirimu sendiri. Hubungan yang toksik menguras cahaya batinmu, sementara hubungan yang sehat menguatkan dan mengangkatmu. Untuk memancarkan inner beauty yang autentik, kamu perlu dengan sadar memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam lingkaran terdekatmu. Hubungan yang menyehatkan ditandai dengan beberapa hal: saling menghormati, mendukung pertumbuhan masing-masing, komunikasi yang jujur tapi penuh kasih sayang, ruang untuk menjadi dirimu sendiri tanpa penghakiman. Dalam hubungan seperti ini, kamu merasa aman untuk menunjukkan kelemahanmu, untuk gagal dan belajar, untuk bermimpi besar tanpa dicemooh. Orang-orang ini merayakan kesuksesanmu tanpa rasa iri, dan menghiburmu dalam kegagalan tanpa menghakimi. Mereka adalah cermin yang memantulkan versi terbaik dirimu, bukan yang terburuk. Sebaliknya, hubungan toksik adalah yang terus-menerus membuatmu merasa kurang, yang penuh dengan drama berkepanjangan, yang menguras energi tanpa memberi timbal balik, yang membuatmu merasa harus berjalan di atas cangkang telur agar tidak memicu kemarahan atau kekecewaan mereka. Kamu perlu belajar menetapkan batasan yang sehat,
bahkan jika itu berarti menjauh dari orang-orang yang telah lama ada dalam hidupmu. Ini bukan egois, ini adalah bentuk self-respect. Kamu tidak bisa memancarkan cahaya jika energimu terus-menerus disedot oleh orang-orang yang tidak menghargaimu. Investasikan waktumu pada hubungan yang memberimu kehidupan, bukan yang menguras kehidupanmu. Rawat persahabatan dengan niat yang sama seperti kamu merawat tanaman. Beri perhatian, beri air, beri sinar matahari, tapi juga beri ruang untuk tumbuh. Tunjukkan apresiasi, ekspresikan cinta, hadir dalam suka dan duka. Hubungan yang dalam dan bermakna adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup manusia. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan menghargaimu apa adanya, inner beauty-mu akan mekar dengan indah. Karena cinta adalah pupuk terbaik untuk jiwa. 10. Jalani hidupmu dengan autentisitas. Ini adalah poin terakhir yang paling transformatif. Hidup sebagai dirimu sendiri yang sejati, tanpa topeng, tanpa sandiwara, tanpa berusaha keras menjadi apa yang orang lain inginkan. Autentisitas adalah kunci tertinggi untuk memancarkan inner beauty yang sesungguhnya. Tidak ada yang lebih memukau daripada seseorang yang berani berdiri dalam kebenarannya sendiri di tengah dunia yang senantiasa menuntut kita untuk menyesuaikan diri. Keberanian untuk tampil beda, untuk memeluk keunikanmu, untuk tidak meminta maaf atas keberadaanmu. Inilah yang menciptakan daya tarik magnetis yang tak tertahankan. Hidup autentik dimulai dari mengenali nilai-nilai inti yang benar-benar penting bagimu, lalu membuat pilihan-pilihan hidup berdasarkan kompas internal itu, bukan berdasarkan apa kata orang. Ini tentang memilih jalan yang membuat jiwamu bernyanyi, meskipun bukan jalan yang paling populer atau paling aman. Ini tentang berani menyuarakan pendapatmu dengan hormat namun tegas, bahkan ketika pendapat itu tidak sejalan dengan mayoritas. Ini tentang mengakui dengan jujur ketika kamu tidak tahu, ketimbang berpura-pura mengerti. Tentu saja, menjadi autentik itu menantang. Ada ketakutan untuk tidak diterima, untuk dikucilkan, untuk dihakimi, untuk disalahpahami. Kita semua membawa keinginan alamiah untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, untuk tidak sendirian. Naluri ini sudah tertanam sejak zaman nenek moyang kita. Ketika dikucilkan dari kelompok berarti ancaman bagi kelangsungan hidup. Tapi inilah pertanyaan yang perlu kamu jawab dengan sangat jujur. Apakah kamu rela menghabiskan satu-satunya kehidupan yang kamu miliki ini dengan memakai topeng, menjadi aktor di panggung kehidupan orang lain, hanya demi mendapat tepuk tangan yang sebenarnya bukan untukmu? Atau kamu memilih untuk hidup dalam kebenaran, menarik jiwa-jiwa yang sejalan denganmu, dan dengan damai melepas mereka yang tidak selaras? Keajaiban terjadi ketika kamu memilih jalan autentisitas. Kamu akan menemukan bahwa orang-orang yang tepat, mereka yang benar-benar melihat dan menghargai dirimu yang sesungguhnya, akan datang ke dalam hidupmu. Sementara mereka yang tidak sejalan akan pergi, dan itu bukanlah kehilangan melainkan pembebasan. Ruang yang mereka tinggalkan akan diisi oleh koneksi yang lebih dalam, lebih bermakna, lebih menghidupi. Kamu tidak perlu menjadi favorit semua orang. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri bagi orang-orang yang tepat. Dan rasa percaya diri yang muncul ketika kamu tahu bahwa hidupmu adalah cerminan jujur dari siapa kamu sebenarnya, itulah fondasi inner beauty yang kokoh dan tak tergoyahkan. Jadi beranilah, lepaskan topeng itu. Dunia tidak membutuhkan versi palsu darimu. Dunia membutuhkan keaslianmu, dengan segala keunikan, keanehan, dan keindahan yang hanya kamu miliki. Inner beauty yang sejati bukan tentang kesempurnaan. Ia tentang keutuhan, tentang menerima semua bagian dari dirimu, yang terang dan yang gelap, dan memilih untuk tumbuh dengan kasih sayang. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk merawat jiwamu, untuk hidup dengan lebih sadar, untuk mencintai dengan lebih dalam, untuk menjadi lebih autentik, semua itu menambah cahaya pada auramu. Dan cahaya itu akan menarik hal-hal indah ke dalam hidupmu. Hubungan yang bermakna, peluang yang tak terduga, kedamaian yang mendalam.
Jadi mulailah dari hari ini. Pilih satu poin yang paling resonan denganmu dan praktikkan dengan konsisten. Ketika itu sudah menjadi bagian dari hidupmu, tambahkan poin lainnya. Perlahan tapi pasti, kamu akan melihat transformasi. Bukan hanya dalam cara orang lain melihatmu, tapi yang lebih penting, dalam cara kamu melihat dan merasakan dirimu sendiri. Kamu akan menemukan bahwa inner beauty yang kamu cari selama ini sebenarnya sudah selalu ada di dalam dirimu. Ia hanya perlu dirawat, dipelihara, dan dibiarkan bersinar. Ingatlah, kamu lahir dengan cahaya yang unik. Jangan biarkan dunia memadamkannya. Teruslah bersinar dengan caramu sendiri. Dan percayalah, ketika kamu memancarkan inner beauty yang autentik, seluruh dunia akan tertuju padamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata, utuh, dan hidup sepenuhnya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini di channel Spiritual Jiwa. Sekarang saatnya bagimu untuk mulai mengubah energi auramu dan membiarkan inner beauty-mu bersinar dengan terang.